Tunggu lebih mic-nya. Insyaallah mohon maaf semua, ini habis zoomnya, jadi kita pakai zoom cadangan tapi 40 menit. Hah? Nama coba. Udah mic-nya mana? Udah situ aja, Pak. Situ aja. Selamat datang dan selamat beribadah. Udah. Kan emang nggak bisa sokat. Ibadah menaruh doa sehari Gereja Baptisan Indonesia Jemaat Dari Kudus Perasaan Terima Kasih 16 Agustus 2025. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat di dalamnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ibadah berdoa sehari ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Iya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah menara doa pada sore hari ini. Bersatukan hati untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Tuhan memberikan pujian. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bagi Allah yang menanti, bila hari kekati, melihat semua yang terjadi, selamat tersembunyi. Sukacita menimba, iman yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, umat Allah dari nenangku. Kulihat penuh yang terjadi,
Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Mari bersama-sama kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini Bapa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, naikkan syukur kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena bersama-Mu kami bisa melewati setiap musim kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap ada bersama-Mu di semua tempat Tuhan. Ya
Kami selalu bersyukur kepada Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, karena selalu ada kesempatan bagi kami untuk datang di bawah kaki-Mu, menanti-nantikan Tuhan Yesus, memuliakan Bapa di dalam menara doa sehati hari ini Tuhan. Biarlah kami juga membaca firman-Mu, biar ketika kami membaca firman ini mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan, dan nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami membaca dari Markus pasal yang ke-15. Biar Tuhan berbicara pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat melupakannya. Mereka membelenggu Tuhan Yesus, lalu membawa Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Pilatus bertanya pula kepada Tuhan Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi apakah kejahatannya yang dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tuhan Yesus diolok-olok. Kemudian saudara-saudara membawa Tuhan Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada Tuhan Yesus, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Tuhan Yesus dengan berbuluh dan ludahi Tuhan Yesus dan berlutut menyembah Tuhan Yesus. Dan Yesus disalibkan. Sesudah menyembah Tuhan Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripada Tuhan Yesus dan mengenakan pula pakaiannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur muruk kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menolaknya.
Kemudian mereka menyelipkan Tuhan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dan alasan mereka Tuhan Yesus dihukum disebut pada tulisan yang terpasang itu. Raja orang Yahudi. Bersama dengan Tuhan Yesus disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus dan seorang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Tuhan Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Tuhan Yesus di antara mereka dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dengan dia, dengan Tuhan Yesus, mencela Tuhan Yesus juga. Tuhan Amin. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Tuhan Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Tuhan Yesus sudah mati. Sesudah dengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain kain. Kemudian ia menurunkan mayat Tuhan Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Tuhan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian dibunyikannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Maha Kudus. Kalau kami sudah baca firman-Mu yang ajaib dan luar biasa, firman yang menghidupkan kami, firman yang menyembuhkan kami. Dan saatnya kami mau berdoa kepada Tuhan Yesus, biar apa yang kami doakan boleh Tuhan kabulkan dan Tuhan izinkan semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya Bapa, ada dan benarlah jalan. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk menghormati Bapa. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Besar Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam pelindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah. Sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Kami Roh Kudus, Bapa selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga dan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja kudus dan mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami bersyukur buat kesempatan doa pada sore hari ini. Kami mohon dikuduskan dan dilayakan dan dilindungi. Kami percaya Tuhan Yesus yang berotoritas atas hidup kami juga bangsa Indonesia. Kiranya shalom, damai sejahtera ada pada bangsa kami, khususnya daerah Pati yang beberapa waktu mengalami kerusuhan. Tuhan tutup bungkus ya Bapa, biar segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan Yesus dan suasananya boleh aman dan kondusif. Kami mohon, kami lepaskan damai sejahtera sehingga ya Bapa, ada permasalahan yang terjadi di Pati ini dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus yang menolong memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus juga berotoritas atas kehidupan semua orang. Kalau diizinkan Bapak Michael Sumantri juga pulang ke rumah Bapak di surga, kiranya Bapak yang memberikan kekuatan penghiburan kepada Ibu Yani dan keluarganya. Berikan mereka juga perlindungan dan kesehatan di dalam mereka menjalani prosesi-prosesi yang akan dilakukan. Kami mohon ya Bapak, juga lindungilah kami semua, Bapak Gembala, Penatua, pengerja, jemaat, anak-anak sekolah minggu, pendoa, dan keluarganya. Kami semua ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Segala celah kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Bapa yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman
sehingga pada saat Tuhan Yesus mendapati kami pada kedatangan yang kedua, kami boleh menjadi mempelai-mempelai yang boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Mengucap syukur juga buat kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami sungguh percaya penderitaan yang sudah Tuhan Yesus tanggung, sudah juga Tuhan memberikan jalan itu kepada kami sehingga kami ditebus dari segala dosa dan pelanggaran. Bahkan kami juga boleh menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Dan kami percaya tubuh roh jiwa kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga kami ini menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mengucap syukur juga buat pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami tidak khawatir, bahkan rambut kami pun semuanya terhitung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami akan selalu diberkati, menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Begitu juga gereja Tuhan Yesus pelihara secara sempurna, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bagi gereja Tuhan Yesus sediakan. Juga kami berdoa untuk pelayan firman, Bapa yang memberkati hamba-hamba yang melayani firman, juga Bapa yang menguduskan, melayakan, sehingga pada saat mereka menyampaikannya itu berasal daripada Tuhan Yesus dan boleh membangun jemaat GBHT Kudus. Kami juga berdoa agar kami semua menjadi jemaat yang militan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus, biar cinta akan Tuhan Yesus ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa pada sore hari ini, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, keluar dulu ya semuanya karena supnya habis. Nanti masuk lagi, segera masuk lagi. Oke, terima kasih.